lagi bersama saya Puji. Di sini kita akan belajar Laravel tentang koneksi ke database. Oke, sebelum kita belajar koneksi, pastikan teman-teman sudah menginstal SAMPP ya. Dan teman-teman sudah menjalankan service dari database-nya. Untuk memastikan kita cek. Kita lihat mana ya? Langsung diklik SAMPP, kita cari manual. SAMPP, kontrol panel, klik kanan, run as administrator ya. Oke, klik kanan, more, run as administrator. Kita membuka. Nah, ini sudah terbuka ya. Pastikan MySQL ini berwarna hijau atau statusnya sudah running. Jika masih belum running, teman-teman di sini actionnya ada tombol start ya. Teman-teman bisa klik tombol startnya sehingga muncul warna hijau pada modul MySQL dan tombol berubah menjadi tombol stop. Kalau sudah seperti ini berarti database sudah jalan servisnya. Berikutnya adalah teman-teman install software Heidi SQL ya. Teman-teman bisa download di sini Heidi SQL-nya. Cari yang ini, installer 32 atau 64 bit. Setelah di-download, kemudian teman-teman bisa install sendiri. Setelah diinstal, nanti teman-teman bisa membukanya. Ini ya, dibuka. Ini saya hapus dulu. Oke, untuk membuat koneksi, teman-teman bisa tombol new atau defaultnya kalau habis setelah instalasi dia sudah muncul ya. New, saya kasih nama di sini unnamed. Saya ganti localhost karena untuk komputer saya sendiri servernya itu ada di komputer ini saya sendiri ya. Hostname-nya bisa 127.0.0.1 atau bisa diganti dengan nama localhost, itu bisa IP atau hostname bisa. Default user untuk MySQL di exam itu usernya password dan passwordnya usernya root dan passwordnya ini tidak perlu diisi atau kosong. Oke, kalau sudah di open. Nah, sudah dibuka seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat database. Caranya mudah, di localhost ini klik kanan create new atau bahasa Indonesia di situ buat baru ya, database. Saya kasih nama database-nya block. Collection dan segala macamnya default saja. Atau dengan perintah create database block. Oke. Otomatis terbentuk sebuah database block. Setelah itu kita minimize, kita kembali ke Visual Studio Code di project kita. Di project kita itu teman-teman cari di dalam folder project block saya ada .env atau environment. Di sini ada konfigurasi database ya. Cari database connection MySQL. Sesuaikan ya. Di sini defaultnya adalah MySQL koneksinya. Lalu host DB hostnya 127.0.0.1 atau bisa diganti dengan localhost. Kalau misalkan database-nya itu ada di IP yang lain atau host yang lain, misalkan di hosting atau apa, atau database-nya di komputer yang berbeda, masukkan alamat IP-nya. Karena ini MySQL, di default portnya adalah 3306. Nama database-nya tadi itu adalah block. Username-nya root, password-nya tidak ada ya, kosong. Jangan lupa disimpan. Oke, disimpan. Nah, di Laravel itu kita punya artisan untuk mengenerate sebuah table bawaan dari Laravel. Di sini ada di database, di sini ada migration. Di sini kalau kita lihat ya,
Ada table create table user, create table reset, dan job ya. Ada 3. Bisa dilihat nih ya. Password reset, di sini ada apa? File jobs, terus ada user. Nah, untuk menjalankan migration ini, teman-teman di terminal cukup mudah ya. Pastikan terminal ini sedang aktif di dalam project blog kita atau di project teman-teman masing-masing. Sekarang saya akan coba ketik perintah PHP artisan migration. Enter. Kalau koneksi konfigurasinya berubah, kita lihat ya. Migrate ya, bukan migration. Maaf. Migrate. PHP artisan migrate. PHP artisan migrate. Enter. Nah, di sini karena kita buka ID-nya lagi, karena di dalam blog ini tadi belum ada table user dan teman-temannya, otomatis dengan mengetikkan perintah PHP artisan migrate tadi, kita akan Laravel akan menjalankan migration file-file yang ada di 3 file ini ya. Create user, create password reset, table, langsung ini table, file job. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk melihat perubahannya kita bisa refresh ya. Refresh mana refresh? Oh, ini dia tombol hijau atau F5 ya. Lihat, otomatis kita akan melihat tabel baru, ada user, password, migration. Ini ada tabel migration ya. Ada tabel file jobs. Cukup mudah ya. Di sini kita untuk membuat tabel itu bisa dengan cara membuat migration atau make migration. Nanti kita bisa buat. Cuman di sini saya tidak akan lebih dalam bagaimana cara membuat sebuah tabel melalui migration ini. Nah, nanti saya akan ajarkan mungkin ya membuat tabelnya itu manual menggunakan ID. Jelas, di sini kita sudah membuat tabel otomatis, membuat database block, sudah terkoneksi ke Laravel-nya. Saya sudah ada contoh form, npm, nama, alamat, jenis kelamin, makan, minum. Nah, di sini ada jurusan ya. Saya akan buatkan tabelnya sesuaikan dengan formnya. Di blok klik kanan, create new, buat baru tabel. Nama tabelnya mahasiswa. Terus untuk menambahkan fieldnya, kolom pertama di sini di Laravel itu wajib minimal ada sebuah primary yang tipenya integer dan auto increment. Di sini saya kasih nama ID ya. Kalau mau dirubah bisa, cuman disarankan primary key-nya adalah ID. Data type-nya bisa integer atau big in, bebas, boleh mana saja. Terus tidak boleh kosong, defaultnya adalah auto increment ya. Saya kecilin lagi. Oke, sebelum saya lupa, ID ini harus primary key. Untuk membuat primary key, klik kanan di sini, boleh mana saja, klik kanan, create new index primary. Tabel berikutnya adalah npm. npm untuk menyimpan npm mahasiswa ya, karena bukan untuk perhitungan. Saya buat varchar, panjangnya mungkin npm mahasiswa itu 10 ya, 10. Defaultnya saya buat 0 saja. Walaupun sebenarnya npm ini bisa dijadikan sebagai primary key karena dia unik, tapi saya mengikuti aturan dari Laravel, jadi untuk primary key disarankan adalah ID.
Jadi npm ini nanti tetap unik. Bagaimana supaya dia unik? Kita buat klik kanan, create new index unique. Jadi sama seperti primary key sebenarnya, dia tidak boleh sama isinya nanti. Jadi primary key itu sebuah field atau atribut yang nilainya tidak boleh sama. Bedanya primary key sama unique ini adalah kalau dalam satu tabel primary key hanya ada satu, sedangkan unique boleh lebih dari satu tabel. Berikutnya ada nama. Di sini varchar-nya anggap saja 100 ya, panjang karakternya. Ada alamat. Alamat mungkin teks, karena saya nggak tahu panjangnya berapa. Terus jenis kelamin. Jenis kelamin. Oh, saya singkat aja, jengkel. Jengkel ini varchar saja ya. Panjangnya berapa ya? Laki-laki tulisannya berapa nih? LAKI 45, LAKI 449. Wah, 10 cukup sebenarnya. Perempuan coba. 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Oke, 10 ini cukup sepertinya. Untuk jenis kelamin, hobi. Atau saya buat 50 ya. Saya takutnya ada yang kurang karakternya. Lalu hobi jurusan. Untuk hobi saya buat 100. Jurusan. Jurusan defaultnya berapa ya? Sebenarnya ini kecil ya, S1 atau S2. Cuman nggak apa-apa lah, saya buat 100. Nah, di Laravel untuk menangani sebuah tabel, apakah data itu disimpan tanggal berapa, jam berapa, lalu data itu diupdate jam berapa, ya. Di sini kita bisa tambahkan default add. Ini tipenya adalah time dan update add. Tipenya juga sama, timestamp. Ya, timestamp. Ketika sudah, kita bisa simpan. Muncul ya tabel mahasiswa dengan atribut atau field ini yang sudah kita buat. Ini yang akan kita gunakan nanti untuk menyimpan data form mahasiswa. Untuk saat ini kita membuat database, membuat tabel dan mengkoneksikan database kita ke Laravel. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih.